Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita pengen membahas tentang marketing plan dari bisnis YouTube. Ya, di mana ini adalah penjelasan lengkap dari marketing plan bisnis YouTube. Ya, nah sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua karena telah menemukan bisnis YouTube dengan komunitas bisnis My Future Business School. Kenapa? Karena Anda telah bertemu dengan sebuah bisnis revolusioner dengan konsep yang unik, di mana bisnis YouTube menggabungkan kekuatan digital advertising dengan pemasaran jaringan yang disebut social advertising. Ya, mungkin Anda juga udah sering dengar ya soal social advertising ini. Ya, di mana ini adalah sebuah konsep baru dan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari sini. Ya, cuman gimana caranya kita dapetin penghasilan? Kita perlu pahami dulu sumbernya dari mana. Nah, sumber inilah yang ada di dalam marketing plan ini. Itulah kenapa kita perlu mempelajari marketing plan-nya dengan lebih lengkap lagi, dengan lebih detail lagi, supaya kita bisa memaksimalkan penghasilan kita. Ya, kenapa begitu? Karena banyak sekali teman-teman yang melakukan rekrut yang massal. Jadi mereka melakukan recruiting. Saya ada beberapa tim saya yang melakukan recruiting sampai 100 orang, ada yang sampai 50 orang, ada yang 80 orang, ya. Nggak salah sih, tapi saya rasa Anda bisa lebih memaksimalkannya lagi kalau Anda bisa mengerti tentang marketing plan-nya seperti apa. Ya, jadi Anda perlu mengerti dulu marketing plan-nya, maka Anda akan tahu gimana caranya gimana celahnya untuk Anda bermain. Ya, Anda perlu pahami itu. Oke. Nah, perlu dicatat bahwa bisnis ini bukanlah bisnis instan yang bisa menghasilkan penghasilan besar dalam waktu singkat. Ya, terus tiba-tiba ntar setelah ada penghasilan yang besar, perusahaannya ngilang lagi tiba-tiba. Kan banyak ya bisnis di luar sana yang kayak gitu. Setelah 3 bulan, penghasilan kita udah baru mulai gede, tiba-tiba perusahaannya tutup. Ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Beda-beda lah macam-macam, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi, ini bukan bisnis seperti itu. Bisnis ini butuh proses dan perjuangan. Tapi tujuan utama kita adalah hasil yang besar, stabil, dan yang paling penting adalah tahan lama. Ya, kita nggak pengen ngebangun sesuatu istana pasir yang hari ini ada terus besok tiba-tiba hilang gitu. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen sesuatu yang lebih jangka panjang. Ya, nah oleh karena itu nanti Anda bisa pelajari lagi lebih lengkapnya tentang marketing plan ini di dalam Zoom Talk. Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, bisa tanya dengan leader-leader Anda ya. Lalu Anda juga bisa konsultasikan, diskusikan tentang marketing plan ini dengan pengundang Anda juga, dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda, supaya Anda bisa dapat gambaran yang lebih lengkap lagi. Ya, mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa mendapatkan mungkin 70-80% dari gambaran marketing plan-nya. Sisanya saya yakin pengundang Anda atau tim Anda nanti akan membantu Anda untuk bisa memenuhkan gitu, untuk menyempurnakan pemikiran Anda dan strategi Anda untuk gimana caranya kita mendapatkan penghasilan yang maksimal dari marketing plan bisnis YouTube ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke yang pertama yaitu istilah penting dalam bisnis YouTube. Istilah penting yang pertama adalah namanya VP atau viewpoint. Viewpoint atau VP ini adalah satuan uang yang ada di aplikasi YouTube ini ya. Di mana satu VP memiliki nilai minimal 1 US dollar. Beda-beda tiap harinya 1 US dollar berapa tergantung currency-nya ya. Nah, jadi segala sesuatu penghasilan kita dapat dalam bentuk VP. Ada personal point, ada referral nanti, ada grup, itu semuanya nanti dapatnya VP. Ya, kita dapatnya dalam bentuk VP. Lalu yang kedua adalah kita perlu mengerti ada namanya misi. Misi kita atau tugas kita setiap hari apa? Tugas kita adalah menonton 10 iklan per hari. Atau sekitar 30 detik per iklan, sekitar 5 menit lah per hari. Ya, jadi Anda perlu menyelesaikan misi Anda 10 iklan per hari. Ya, lalu yang ketiga adalah referral. Referral adalah orang yang Anda ajak untuk bergabung dan menggunakan kode referral Anda untuk melakukan registrasi dan verifikasi. Ya, jadi orang-orang ini menggunakan kode Anda nih untuk bergabung di sini. Ya, jadi kalau misalkan yang bukan pakai kode referral Anda atau tapi mereka pakai kode referralnya teman Anda, tim Anda, maka mungkin mereka disebutnya tim, tapi bukan referral. Nah, 3 istilah ini akan banyak sekali dipakai di belakang nanti. Anda akan perlu pahami dulu bahwa ada namanya VP, misi, sama referral. VP itu penghasilan, misi itu kerjaan, referral itu orang yang kita ajak. Gampangnya seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke 3 cara untuk mendapatkan viewpoint atau VP. Ya, cara pertama adalah dengan personal point, VP yang didapatkan dari menyelesaikan misi pribadi, kerjaan pribadi. Yang kedua, namanya referral point. VP yang didapatkan dari referral kita yang menyelesaikan misi. Temen yang
paket supaya tetap menghasilkan VP ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana jika VP tidak cukup untuk diperpanjang, ya nggak masalah juga. Kalau Anda nggak bisa perpanjang ya sudah, maka misalkan contoh nih, jika Anda punya 3 paket bintang 1 dan salah satu paket tersebut masa berlakunya habis, jadi Anda akan kehabisan VP untuk perpanjang, maka income Anda di hari itu akan berkurang 1 paket. Jadi kalau misalkan tadinya punya 3 income dari 3 paket, sekarang income-nya tinggal 2, gitu aja, sederhana. Nah, disarankan untuk melakukan manajemen VP ya, supaya semua VP sehingga tidak semua VP yang dihasilkan langsung ditarik supaya bisa dialokasikan untuk perpanjang ya. Terus yang kelima adalah apakah ada notifikasi jika paket akan habis. Nah, sayangnya tidak ada notifikasi nih untuk dari aplikasi kalau paketnya hampir habis. Tapi Anda bisa lihat nanti di dalam kolom mission itu bisa lihat sisa harinya berapa. Jadi misalkan kalau paket Anda sudah aktif 34 hari, maka di aplikasi akan tertulis sisa 6 hari. Jadi pasti ini kita cek secara berkala di situ supaya kita bisa tahu berapa lama lagi paket kita habis dan kita bisa siapin VP-nya ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang biaya dan perpanjangan personal point. Lalu yang berikutnya adalah income per hari dan total aktivasi. Nah, tiap paket bintang ini punya income yang berbeda-beda seperti yang kita lihat di depan dan total aktivasi yang berbeda-beda juga ya. Nah, sebagai contoh gini, misalkan hari pertama Anda punya 1 paket bintang 1, maka income Anda adalah 0,3 VP per hari. Misalkan di hari ada kumpulin VP dari personal, referral dan lain-lain, kumpulin semuanya, beli nih. Hari ke-7 Anda beli paket bintang 1 yang kedua, maka income Anda di hari ke-7 adalah 6 VP per hari. Kalau terus begitu lagi, sampai hari ke-20, yang Anda kumpulin lagi VP, beli lagi 3 paket bintang 1, income Anda per hari 0,9 VP. Jalan lagi terus sampai hari ke-38, Anda punya 4 paket bintang 1, income Anda 1,2 VP per hari. Ya. Jalan lagi hari ke-51, Anda punya 8 paket bintang 1 dan 1 paket bintang 2. Maka income per hari Anda sekarang 5,499 per hari. Jadi Anda bisa punya paket nggak cuma bintang 1 doang, habis itu bintang 1-nya nggak punya, jadi punya bintang 2 doang. Nggak, Anda bisa punya semuanya. Dari bintang 1 sampai bintang 6. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Totalnya 18. Anda bisa punya total semuanya 18 paket ya. Nah, misalkan ini saya kasih contoh lagi ya. Anda kumpulin lagi sampai hari ke-77, Anda punya 8 paket bintang 1, 4 bintang 2, 2 bintang 3. Maka income per hari Anda gede nih, 46,296 VP. Ya, ini ada banyak sekali orang bilang begini, kalau misalkan VP saya pakai untuk beli paket terus, lama-lama habis dong. Saya nggak cukup nih buat perpanjang. Sebenarnya Anda nggak usah khawatir, karena kalau misalkan Anda lihat di hari ke-51, kalau Anda punya 8 paket bintang 1 dan 1 paket bintang 2, secara otomatis income per hari Anda 5,499 atau 5,5 lah biar gampang ya. Kalau misalkan Anda kumpulin 2 hari udah 11 VP, untuk memperpanjang 1 paket bintang 1 Anda cuma butuh 10. Jadi Anda cuma butuh kumpulin 2 hari, Anda udah bisa perpanjang 1 paket bintang 1. Kalau misalkan yang hari ke-77 Anda sudah punya 8 bintang 1, 4 bintang 2, 2 bintang 3, per hari Anda 46,296 tuh VP-nya. 46 Anda bisa perpanjang 4 paket. Jadi Anda nggak perlu khawatir Anda akan kehabisan VP untuk perpanjang. Ya, yang penting Anda manajemen aja ya. Nah, Anda kumpulin lagi VP-nya, terus di hari ke-120 misalkan Anda punya paket bintang 1 sampai bintang 4 semuanya lengkap. 8, 4, 2, 2 semuanya lengkap. Income per hari Anda 110,296 ya. Anda bayangin kalau misalkan hari ke-200 Anda punya semua paket membership-nya, bintang 1 sampai 6, 18 paket. Maka income per hari Anda adalah 610,296 VP. Ya, Anda bayangin satu hari tuh income-nya 610,296 VP. Ya, 600 VP itu kira-kira mungkin sekitar 8 juta, 7 sampai 8 juta
biayanya 50%, 35%, 30, 28, 25. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Level ini cuma menentukan biaya. Level 1 biaya 50%, level 2 35, level 3 30, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau untuk level 1 tuh nggak perlu experience dan nggak butuh referral. Jadi biaya 50% udah paling mahal. Jadi nggak ada syaratnya, ya. Nah, kalau untuk level 2 syaratnya adalah experience-nya 200. Punya 200 experience, Anda akan biaya 35%. Level 3 minimal experience 400, Anda akan punya biaya 30%. Level 4 experience minimal 2000, Anda akan punya 28%. Level 5 minimal 5000 experience, Anda akan punya 25%. Ya. Nah, di sisi yang lain, kalau Anda punya referralnya, misalkan level 2 nih, Anda punya 2 referral yang punya paket bintang 2, maka Anda akan masuk di level 2, 35%. Kalau Anda punya 4 referral yang punya masing-masing bintang 2, Anda akan dapat di level 3, 30%. Kalau misalkan Anda punya 8 referral, jadi level 4, 28%. Kalau Anda punya 12 referral yang punya bintang 2, Anda akan jadi level 5, yang dapat 25% biaya penarikannya. Jadi makin banyak referral Anda yang aktif, makin banyak yang Anda bantu mereka untuk bisa Anda bantu kelola tim Anda, untuk mereka bisa punya bintang 2, Anda akan dapat biaya penarikan yang lebih murah. Ya, jadi semua sama-sama senang. Ini saya kasih contoh biar gampang. Misalkan Anda punya 5 orang, Anda punya 5 referral. Experience yang Anda punya artinya 5 dikali 50 sama dengan 250 experience. Jadi ada di level 2. Karena level 2 kan minimal 200 ya. Ini Anda punya 2,5. Jadi Anda di level 2, 35%. Ya. Di sisi yang lain, Anda punya 5 referral jika 5 referral Anda punya minimal bintang 2 semua. Kalau udah punya 5, berarti Anda di level 3, 30%. Jadi yang diambil adalah, kalau Anda melakukan penarikan 30%, yang diambil adalah syarat yang level 3, yang 30%. Karena Anda punya 5 referral yang punya paket bintang 2. Nah, biaya penarikan Anda adalah 30% dikali 30 VP sama dengan 9 VP. Ini biaya penarikannya. Total yang perlu Anda keluarkan adalah 30 ditambah 9. Jadi 39 VP. 30 jadi penghasilan Anda, 9 akan jadi biaya penarikannya. Nanti akan dikumpulin dan dibagiin ke orang-orang sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Ya. Nah, jika Anda memenuhi syarat referral, maka experience Anda tidak akan dipotong. Sebaliknya, jika referral Anda tidak memenuhi syarat, maka experience akan dipotong. Oke, cukup sederhana ya. Jadi ini menentukan biayanya aja. Nah, biayanya ini nanti akan dikumpulin nih dalam bentuk profit sharing. Biaya penarikan di semua member dalam satu perusahaan ini akan dikumpulkan setiap hari. Seluruh VP akan dikumpulkan setiap hari dan juga akan dibagikan setiap hari. Dibagikan ke siapa? Dibagikan ke member yang memenuhi syarat setiap harinya juga. Jadi semua syaratnya per hari dan kita akan dapat penghasilannya juga setiap hari. Ya. Nah, syarat mendapatkan group point adalah yang pertama jumlah referral yang menyelesaikan misi di hari tersebut. Yang kedua adalah tim Anda memenuhi syarat exposure yang telah ditentukan. Oke. Nah, exposure itu apa? Exposure itu gini, Anda punya tim. Nah, ketika tim Anda menyelesaikan misinya pada hari tersebut, maka Anda akan mendapatkan sejumlah exposure untuk persyaratan group point. Oke, itu kurang lebih istilahnya exposure. Jadi tim Anda menyelesaikan misi, maka Anda akan dapat exposure-nya. Saya kasih contoh biar gampang. Ya, pemahaman exposure seperti ini. Ini angka exposure-nya bintang 1, 1, bintang 2, 10,33, dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri. Ya. Nah, ini Anda misalkan Anda punya tim A, tim B, dan tim C. Lalu tim A punya A1, A2, B punya B1, B2, C punya C1, C2. Misalkan A punya 8,